Manusia diancam dengan kehancuran. Kejadian 6 ayat 6 sampai 7. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Namun sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih bagi saudara yang sudah menekan tombol like, comment, and subscribe, serta lonceng notifikasi, sehingga menambah semangat dalam mengupload video-video terbaru. Bagian pertama, kebencian Allah terhadap kefasikan manusia. Ia tidak melihat sebagai penonton yang tidak peduli, tetapi sebagai pihak yang terluka dan terhina olehnya. Ia melihatnya seperti bapa yang lembut melihat kebodohan dan kekerasan hati anaknya yang memberontak dan tidak patuh, yang tidak hanya membuatnya murka, tetapi juga berduka dan membuatnya berharap bahwa ia tidak pernah punya anak. Ungkapan yang digunakan di sini sangat aneh. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, bahwa Ia telah menjadikan makhluk yang mempunyai kekuatan dan kemampuan yang mulia seperti itu, dan menempatkannya di atas bumi ini yang sengaja dibangun dan diperlengkapinya untuk menjadi tempat kediaman yang menyenangkan dan nyaman baginya. Dan hal itu memilukan hatinya. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang mengikuti cara-cara manusia dan tidak boleh dipahami sedemikian rupa sampai menghina kehormatan Allah yang tidak pernah berubah atau yang penuh kebahagiaan. 1. Bahwa ini tidak menyiratkan adanya hasrat atau kegelisahan apapun di dalam Allah. Tidak ada satupun yang bisa menimbulkan gangguan dalam sang akal budi kekal itu. Tetapi bahasa itu mengungkapkan murkanya yang adil dan kudus, melawan dosa dan para pendosa. Melawan dosa sebagai sesuatu yang menjijikan bagi kekudusannya, dan melawan para pendosa sebagai orang-orang yang melanggar keadilannya. Ia tertekan oleh dosa-dosa makhluknya. Amsal 2 ayat 3. Dibuat susah, Yesaya 23 ayat 24. Hancur, Yeskiel 6 ayat 9. Dan jemu, Mazmur 95 ayat 10. Seperti halnya dengan manusia apabila mereka diperlakukan secara tidak adil dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang sudah mereka perlakukan dengan baik, dan oleh sebab itu menyesal telah berbuat baik, dan berharap tidak pernah mengemban ular di dada mereka yang sekarang mendesis di depan wajah mereka dan menyengat mereka sampai ke hati. Bukankah Allah sedemikian membenci dosa, dan tidakkah kita membencinya? Apakah dosa kita membuat hatinya pilu, dan tidakkah hati kita dibuat pilu dan tertusuk karenanya? Oh, semoga saja pertimbangan ini merendahkan hati kita dan mempermalukan diri kita, dan membuat kita memandang Dia yang hatinya sudah kita buat pilu seperti itu, dan berduka karenanya. Sakaria 12 ayat 10. Dan bahasa itu tidak menyeratkan perubahan apapun dalam pikiran Allah, sebab Ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Dia? Padanya tidak ada bayang perubahan. Tetapi bahasa itu mengungkapkan perubahan di dalam caranya. Setelah Allah menjadikan manusia dengan benar, Ia berhenti bekerja untuk beristirahat, dan caranya berkenaan dengan manusia sedemikian rupa sehingga menunjukkan bahwa Ia berkenan pada pekerjaan tangannya sendiri. Tetapi karena manusia sekarang sudah murtad, Ia tidak bisa berbuat yang sebaliknya selain menunjukkan bahwa Ia murka. Jadi perubahan itu terjadi pada manusia, bukan pada Allah. Allah menyesal bahwa Ia menjadikan manusia, tetapi kita tidak pernah mendapati Dia menyesal bahwa Ia telah menebus manusia, meskipun penebusan adalah pekerjaan yang jauh lebih mahal. Karena anugerah yang khusus dan manjur diberikan untuk menjamin keberhasilan dari tujuan-tujuan penebusan yang agung itu. Karena itu, dengan demikian kasih karunia dan panggilan itu tidak disesali. Roma pasal 11 ayat 29. Kedua, keputusan Allah untuk menghancurkan manusia karena kefasikannya dalam ayat 7. Amatilah di sini. 1. Ketika Allah menyesal bahwa Ia telah menjadikan manusia, Ia bertekad untuk menghancurkan manusia.
Demikianlah orang yang benar-benar bertobat dari dosa akan bertekad dalam kekuatan anugerah Allah untuk mematikan dosa dan menghancurkannya, dan dengan demikian untuk tidak melakukan kembali kesalahan yang sudah pernah mereka perbuat. Kita hanya mengolok-olok Allah jika berkata bahwa kita menyesal atas dosa kita dan bahwa dosa itu membuat hati kita pilu, tetapi kita tidak terus terlibat di dalamnya. Sia-sia saja kita mengaku adanya perubahan dalam pikiran kita jika kita tidak membuktikannya dengan perbuatan dalam cara kita. Dan ia bertekad untuk menghancurkan manusia. Kata-kata aslinya sangat penting. Aku akan menghapuskan manusia dari bumi. Begitu menurut sebagian orang. Seperti kotoran atau noda dihapuskan dari suatu tempat supaya menjadi bersih dan dibuang ke tempat sampah, tempat yang pantas untuknya. Orang yang menjadi noda di tempat tinggal mereka sudah sewajarnya dihapuskan oleh penghakiman dari Allah yang kudus. Aku akan menghilangkan manusia dari bumi, begitu menurut sebagian yang lain. Seperti halnya kalimat-kalimat yang tidak membuat senang penulisnya dihilangkan dari buku. Atau seperti nama seorang warga dihilangkan dari daftar penduduk apabila ia sudah mati atau dicabut hak pilihnya. 3. Ia berbicara tentang manusia sebagai makhluk ciptaannya sendiri, sekalipun ia bertekad untuk menghancurkannya. Manusia yang telah kuciptakan. Meskipun aku telah menciptakan dia, ini sekali-kali tidak akan meluputkannya. Yesaya 27 ayat 11. Dia tidak diselamatkan oleh dia yang menjadikannya. Jika dia yang adalah pencipta kita tidak menjadi penguasa kita, maka dia akan menjadi pembinasa kita. Karena aku telah menciptakan dia dan dia sudah berlaku begitu tidak taat dan tidak tahu berterima kasih kepada penciptanya, maka aku akan menghancurkannya. Orang-orang yang tidak memenuhi tujuan hidup mereka berarti mencabut hak mereka untuk hidup. 4. Bahkan binatang-binatang akan dilibatkan dalam penghancuran ini. Hewan, binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Semua ini dijadikan untuk manusia dan oleh sebab itu harus dihancurkan bersama-sama dengan manusia. Karena selanjutnya dikatakan, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka, karena tujuan dari penciptaan mereka juga sudah dikacaukan. Maka dijadikan supaya manusia bisa melayani dan menghormati Allah dengan mereka. Dan mereka dihancurkan karena manusia telah melayani hawa nafsunya dengan binatang-binatang itu dan menundukkan diri sendiri kepada segala kesia-siaan. 5. Allah mengambil keputusan bulat berkenaan dengan manusia ini setelah rohnya lama bergulat dengan secara sia-sia. Tak seorang pun dihancurkan oleh keadilan Allah kecuali mereka yang benci untuk diperbaharui oleh anugerah Allah. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.